Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fisikangmar Channel, tempat belajar fisika di dunia maya. Semoga hasilnya nyata. Itu harapan kami. Para siswa dimanapun berada, untuk kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mudah membaca jangka sorong. Jadi jangka sorong ini adalah alat ukur panjang, masih terkait dengan materi pengukuran di pembahasan video saya sebelumnya, dan nanti di video berikutnya saya juga akan membahas, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mudah membaca mikrometer. Di video yang pertama, sekali lagi kita akan bahas jangka sorong terlebih dahulu. Namun sebelumnya, saya sampaikan terima kasih pada semuanya yang sudah like dan komen di video saya, dan terima kasih juga yang sudah subscribe dengan ikhlas, dan mudah-mudahan video ini semakin bermanfaat untuk semuanya. Baik, kita akan mulai dari bagaimana kita akan mengenali bagian-bagian jangka sorong. Kita lihat seperti ini foto dari jangka sorong. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah rahang atas. Rahang atas ini fungsinya adalah untuk mengukur sisi bagian dalam, ya, panjang sisi bagian dalam. Kemudian rahang bawah ini fungsinya untuk mengukur panjang sisi bagian luar sebuah benda. Nanti akan kami contohkan. Kemudian bagian berikutnya adalah ini pengunci. Fungsinya adalah untuk mengunci agar rahang ini tidak bergeser setelah kita mengukur benda secara tepat. Jadi ketika benda sudah pada posisi tepat di pengukuran, kemudian kita kunci agar rahangnya tidak bergeser. Artinya angkanya tidak akan berubah. Bagian berikutnya ini adalah skala Nonius. Jadi di plat kecil bagian bawah ini tertulis angka-angka, ya, skala-skala ini adalah skala Nonius atau skala tambahan. Sedangkan skala utamanya ini adalah di batang utama dari jangka sorong ini. Ini dari skala 0 sampai 15. Ini artinya batas ukur, ya, maksimal dari jangka sorong ini adalah 15 cm. Kemudian bagian ini adalah pengait jari. Ini tempat ibu jari diletakkan di sini untuk menggeserkan rahang jangka sorong ini. Jadi rahang yang ini adalah rahang yang bergerak ke kanan ke kiri sesuai dengan dorongan ataupun tarikan dari ibu jari. Jadi kalau kita lihat rahang yang ini adalah rahang tetap, yang tidak bergeser-geser. Sedangkan yang sebelah sini, ya, nanti yang akan bergeser sesuai dengan arah gerakan ibu jari. Didorong berarti nanti akan bergeser mepet. Kalau kita tarik ke kanan berarti akan merenggang. Seperti itu. Kemudian ini bagian kecil di ujung sebelah kanan. Ini adalah untuk fungsinya mengukur kedalaman. Jadi ketika rahangnya digeser, ya, digeser ke kanan, ini secara otomatis ada batang kecil di ujung ini yang akan memanjang. Nah, ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Misalkan sebuah tabung, kita ukur kedalamannya pakai yang ini. Nanti angkanya tetap kita lihat di skala yang ini. Nah, seperti inilah penampakan jangka sorong dari video ini. Kita akan lihat, saya contohkan ini. Nah, kita ukur contoh bendanya nanti. Nah, ini kita geser ke kanan, merenggang. Dan ujung kanan batang itu akan keluar. Kita taruh benda di rahang bawah untuk mengukur panjang sisi bagian luar. Kemudian kita kunci. Nah, sudah. Nah, tertera angkanya di situ. Nanti cara membacanya akan saya jelaskan. Kemudian yang ini bagian atas. Rahang atas ini fungsinya untuk mengukur panjang sisi bagian dalam sebuah benda. Nah, seperti itu.
Kemudian kita ukur kedalaman. Nah, ini bagian ujung. Ya, sesuaikan kedalamannya. Kalau sudah pas, tepat, tinggal kita lihat angkanya di skala utama dan skala nonius. Seperti itu. Nah, jadi dari jangka sorong ini, ketika kita melakukan pengukuran, setelah benda itu tepat posisinya, kemudian kita kencangkan penguncinya ini, agar tidak bergeser skalanya, sebenarnya kita tinggal fokus pada pembacaan di skala utama, ini, yang bagian batang utama tadi, dan membaca skala nonius, ya, skala tambahannya, di plat kecil yang bawah ini. Nah, dan inilah yang dalam soal-soal dipindahkan dalam bentuk soal, bentuk gambar sederhana seperti ini misalkan. Contohnya begini. Nah, ini. Jadi tidak digambarkan alatnya langsung, tapi fokus pada skalanya. Kita ambil contoh ini. Misalkan ini dari pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, ini angkanya tidak penuh dari angka 0 ya, jadi kita potong di sini saja. Jadi yang pertama kita lihat adalah skala nonius. 0 di skala nonius itu berada di posisi mana pada skala utama. Nah, kita lihat bahwa 0 nonius itu pada skala ini sebelah kanan persis skala 2,1. Sebelah kanannya persis skala 2,1. Ini kan 2, ini 2,1 cm di sini. Kemudian skala noniusnya, skala tambahannya, kita tahu bahwa tadi dari gambar jangka sorong membagi 1 mm di skala utama menjadi 10 skala, atau berarti 0,1 atau 1/10. Artinya dalam 1 cm terbagi menjadi 100 skala nonius. Atau 1 skala nonius adalah 1/100 atau 0,01. Sehingga kalau kita lihat untuk pembacaan skala noniusnya adalah kita cari yang skala utama dan skala noniusnya itu membentuk satu garis lurus. Nah, itulah yang dibaca untuk skala noniusnya. Kita urutkan dari sini, dari kiri 0, 1, 2, 3. 3 kali 0,01. Berarti di sini adalah 0,03 cm. Di skala utamanya 2,1, skala noniusnya 0,03 cm. Sehingga hasil pengukurannya kita jumlahkan. Ya, kita tambahkan dari 2,1 cm skala utama ditambah 0,03 cm di skala nonius. Sehingga hasilnya adalah 2,13 cm. Itu cara pembacaannya. Baik, untuk lebih jelasnya, kita berikan contoh-contoh yang lain. Nih, sekali lagi kita lihat angka 0 noniusnya. Itu berada pada posisi terdekat dengan skala utama keberapa. Nih, ini 0 nonius, itu berada di sebelah kanan skala utama 10 cm. Ya, jadi skala utamanya adalah 10 cm. Ini patokannya. Kemudian, untuk membaca skala noniusnya adalah yang satu garis lurus dengan skala utama. Nah, ini di sini. Di sini ya. Sehingga ini kita lihat 0, 1, 2. Berarti skala noniusnya berapa? Iya, 0,02 cm. Sehingga hasil pengukurannya menjadi 10 cm tambah 0,02 cm sama dengan 10,02 cm. Tepat sekali. Sampai sini cukup paham? Contoh lagi? Nah, baiklah, ini contoh berikutnya. Skala utamanya, ini kita potong ya, jadi yang dari 0 sana kita tidak tampakkan.
Di sini ada angka 7. Berarti sebelah kirinya adalah angka 6 di sebelah sana. Nah, skala ini berarti 6,9. Berarti yang ini adalah 6,8. 0 nonius di sebelah kanannya 6,8. Nah, berarti skala utamanya adalah 6,8 cm. Sekarang skala noniusnya mana? Gimana tadi caranya? Yang lurus dengan skala utama. Di mana? Ya, di sini. Tepat sekali ini. Angka berapa ini? Ini 5, berarti ini 6. Atau berarti 0,06. Ya, 0,06 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 6,86 cm. Itu contoh berikutnya sekarang. Agar menjadi lebih paham lagi. Skala utamanya. Ini 2, ini 2,1. Di sini adalah berapa? Iya, 2,2 cm. Skala utamanya. Noniusnya. Ya, noniusnya. Ini nolnya di sini. Kita cari yang lurus dengan skala utama di sini. 0, 1, 2, 3. Berarti 0,03 cm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 2,2 cm tambah 0,03 cm, yaitu 2,23. Itu beberapa contoh cara membaca skala pada jangka sorong. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam kompak selalu. Semoga Anda sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.